Kehidupan wanita dan pria di Iran. Iran mengalami revolusi Islam yang terjadi di 1979. Revolusi tersebut tentu saja membawa perubahan yang drastis di Iran, terutama bagi kaum perempuan. Hal yang paling disorot dari adanya revolusi tersebut bagi kaum perempuan, yaitu cara berpakaian dan tatanan rambutnya. Kembali ke belakang, di masa pemerintahan Shah Iran tahun 1930-an, memiliki kebijakan larangan penggunaan jilbab dan memerintahkan kepada polisi untuk melepas secara paksa jika ada yang memakai jilbab. Namun kebijakan itu di awal tahun 1980 oleh otoritas Islam telah memberikan aturan baru untuk mewajibkan seluruh wanita mengenakan jilbab. Sungguh sebuah perubahan yang drastis, dari dilarang kemudian diwajibkan. Di video berikut ini, di MV Channel akan menampilkan beberapa fakta menarik mengenai kehidupan pria dan wanita Iran sebelum dan sesudah revolusi yang terjadi. Langsung saja kita simak seperti apa. Belajar di Universitas Teheran tahun 1977. Saat revolusi terjadi, banyak wanita Iran telah mengenyam pendidikan tinggi. Hal itu membuat di tahun-tahun berikutnya terjadi jumlah peningkatan siswa yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Hal itu terjadi pasalnya pihak yang berwenang telah berhasil meyakinkan bagi para keluarga konservatif yang tinggal di kawasan pedesaan untuk mengizinkan anak perempuannya belajar jauh dari rumah. Saat itu, orang tua mencoba untuk menghentikan perempuan untuk bersekolah di universitas, hingga akhirnya memicu reaksi keras supaya mereka bisa kembali lagi kuliah. Mengenakan pakaian gaya barat tahun 1976. Banyak kaum perempuan di Iran sebelum revolusi mengenakan pakaian bergaya barat, termasuk jeans ketat, rok mini, dan juga atasan dengan lengan pendek. Mereka bebas mengenakan pakaian tersebut kemana saja, termasuk ke pusat-pusat perbelanjaan. Bisa dikatakan di masa sebelum revolusi, para wanita di Iran tak ubahnya perempuan-perempuan yang ada di seluruh dunia. Mereka bisa sejajar dengan kaum pria yang bebas melakukan apapun ketika itu. Interaksi pria dan wanita di tempat umum barat tahun 1976. Bagi kalangan keluarga dan pertemanan, mereka sering melakukan kumpul bersama di hari Jumat yang merupakan akhir pekan di Iran. Aktivitas piknik ini menjadi begitu penting dari kebudayaan masyarakat Iran. Tentu saja aktivitas ini sangat populer bagi kalangan menengah. Hal ini memang tidak pernah berubah sejak revolusi terjadi. Hanya saja yang membedakan para pria dan wanita yang nampak bersama harus tahu diri dan lebih bisa menahan diri untuk melakukan interaksinya. Banyak ditemui salon rambut di Iran 1977. Pemandangan seperti ini tidak bakal bisa ditemui lagi di Iran saat ini. Meski begitu, di masa revolusi Islam, kebutuhan akan penata rambut akan selalu ada. Para pria di masa revolusi Islam tidak akan bisa ditemui di salon-salon, sedang para perempuannya bila keluar rumah tentu akan menutupi rambutnya. Beberapa mungkin masih bisa ditemui salon yang secara rahasia mereka melakukan kegiatan usahanya itu, di mana para pria dan wanita ini bisa bercampur secara diam-diam. Aksi menentang kewajiban mengenakan jilbab. Di masa-masa revolusi Islam, banyak kaum wanita bersatu untuk menentang kewajiban menggunakan jilbab. Saat Ayatullah Khomeini berkuasa, muncul kebijakan baru untuk mewajibkan jilbab bagi para wanita, terlepas dari agama dan juga kebangsaannya. Saat itu tepat Hari Perempuan Sedunia, ribuan perempuan dari berbagai lapisan masyarakat menentang kebijakan wajib jilbab. Lebih dari 10.000 perempuan dan laki-laki yang menentang keputusan itu turun ke jalanan Teheran pada 8 Maret 1979, tepat pada peringatan Hari Perempuan Internasional.
Hari itu dimulailah pertikaian antara Ayatollah dan kaum perempuan. Perjuangan panjang perempuan Iran menentang wajib jilbab sejak 1979. Perjuangan perempuan Iran menentang wajib jilbab adalah sebuah perjalanan panjang yang telah berlangsung sejak diberlakukannya kebijakan pemakaian hijab yang wajib setelah Revolusi Islam tahun 1979. Meskipun kebijakan tersebut memiliki dukungan di kalangan konservatif, sejumlah perempuan di Iran menentangnya dan berjuang untuk kebebasan berekspresi dan hak-hak individu mereka. Sejak awal kebijakan tersebut diberlakukan, sejumlah protes dan aksi perlawanan telah dilakukan oleh perempuan di Iran. Beberapa di antaranya mencakup demonstrasi publik, aksi berjalan tanpa jilbab, dan menghapus jilbab di tempat umum sebagai bentuk protes simbolis. Aksi-aksi ini seringkali bertujuan untuk mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap kewajiban pemakaian jilbab yang dianggap sebagai pembatasan terhadap kebebasan individu. Kasus Mahsa Amini. Demonstrasi besar-besaran mencapai puncak setelah peristiwa Mahsa Amini. Kasus Mahsa Amini adalah kasus yang menghebohkan di Iran yang terjadi pada Januari 2021. Mahsa Amini adalah seorang wanita yang berusia 26 tahun yang tewas dalam unjuk rasa di kota Mashhad, Provinsi Khuzestan, Iran. Ia berpartisipasi dalam protes yang dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar di negara tersebut. Video amatir yang beredar secara luas menunjukkan Mahsa Amini terluka dan duduk di jalan saat unjuk rasa tersebut. Dia kemudian ditemukan tewas di rumah sakit dan otopsi menunjukkan bahwa ia meninggal karena cedera di wajah dan kepala. Kematian Mahsa Amini mencetuskan kemarahan dan protes lebih lanjut di Iran. Kematian Mahsa Amini memicu kecaman di dalam dan luar negeri terhadap kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Iran terhadap para demonstran. Seperti itulah kira-kira dinamika kehidupan yang terjadi di Iran sebelum dan sesudah Revolusi Islam. Bagaimana menurut pendapat kamu mengenai kehidupan di Iran, terutama pada hak-hak perempuan di sana? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar ya.